Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa qad sallahu sirruhu wa adaman nama wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati madati wa karamati fid darin, amin. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qiyamis sa'ah, tentang terjadinya hari kiamat. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته. Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Umar, "Shalla bina, kami telah mengerjakan bersama dengan kami oleh Rasulullah SAW pada suatu hari akan salat isya di akhir hidupnya Nabi SAW. Falamma sallama qama, maka tatkala melakukan salam ya Nabi, qama, lalu berdiri ya Nabi. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, "Ara'aitukum lailatukum hadhi, apakah aku sudah berpendapat kepada kalian pada malam hari kalian?" Ra'aitukum saja. Dalam sini, hadis ini ara'ai, ada juga riwayat lain. Ara'aitukum, apakah aku sudah berpendapat kepada kalian pada malam hari ini, pada malam kalian yang ini? Fa inna ala ra'si mi'atin sanatin minha, maka sesungguhnya atas puncak 100 tahun, minha, darinya 100 tahun, la yabqa mimman huwa ala zuhril ardi ahadun, tidak ada yang tersisa dari seseorang yang dia seseorang di atas muka bumi oleh seorang pun. Qala Ibnu Umar, dan berkatalah Ibnu Umar, fawahilan nasu fi maqalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilka, maka takutlah manusia karena perkataan Rasulullah SAW ketika itu. Fima yatahaddatsuna an hadhil hadithi an mi'ati sanatin, pada sesuatu yang mereka bercerita tentang beberapa hadis, tentang ini beberapa hadis dari 100 tahun. Wa innama qala Rasulullah SAW, dan hanya saja telah berkata oleh Rasulullah SAW, la yabqa mimman wal yawma ala dhahril ard, tidak akan tersisa dari siapa saja yang dianya, siapa saja pada hari itu, ala dhahril ard, di atas muka bumi. mimman wal yawma, dari seseorang yang dianya seseorang pada hari itu. apa itu apa? Pada hari 100 tahun, Hari ini, pada hari ini di atas muka bumi, yuridu bi an yanqarima dzalikal qarn, yang dimaksudkan dengan bahwa berlalu akan demikian oleh zaman, oleh masa, bahwa berlalu akan demikian oleh masa. Kenapa oleh lagi? Zalika itu fa'ilnya, Qarnu itu musyara ilaihnya.
Ada demikian. Dengan berlalulah oleh demikian masa. Nah, ada kalimat tadi apa tiwahila? Takutlah. Takut. Selain mana takut? Selain mana takut? Emas. Yang lain? Itu antum lihat di kamus yang takut artinya wahala atau wahila. Wahala. Sini Wahila. kamus kemarin pasti wahila. Enggak. Apa nama di kamus? Nggak tahu cara dari yang kalau empat, kalau kalimatnya empat. Di sini mana empat? Mana empat di sini? Tiga. Tadi lagi. Maka fa itu yang dimasukkan bil madi. Lemah apa lagi? Takut. Wahan. Wahila. Takut, lemah, Menakutkan. Ketakutan. Ya. Awal sesuatu. Ya. Habis. Nah, tapi ditafsirkan sebagian ulama memaknai wahila di sana makna malzumnya. Orang ketika takut terhadap sesuatu, kalau sendiri diam, kalau ramai, kalau mereka ramai-ramai dan kondisi takut, dalam satu rumah ada 20 orang terjadi gempa, kabur, ribut. Nah, di wahila di sini maknanya adalah ribut, saling berpendapat. Artinya semua beranggapan, menyampaikan anggapannya masing-masing. Jadi ketika Nabi mengimamin sholat di akhir usia beliau menyampaikan khutbah, apa pandangan kalian? Ada riwayat ara'aitum, apa pandangan kalian? Ada riwayat ara'aitukum, coba berikan pendapat kalian ke saya tentang malam ini. Kata beliau, sesungguhnya di kepala 100 tahun. Kalau kepala di sini maknanya ujung. Ada kepala maknanya pangkal, ra'sut thariq, artinya pangkal jalan. Maka kalau di sini makna kepala adalah ujung tahun. Sesungguhnya di penghujung setiap 100 tahun itu tidak akan tersisa orang-orang yang hidup di muka bumi pada saat itu oleh siapapun, dimatikan oleh Allah semuanya. Di penghujung setiap 100 tahun.
Kemudian berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, akhirnya manusia berkomentar tentang pendapat Nabi itu. Mereka berbicara satu sama lain, saling menafsirkan, saling memaknai tentang perkataan baginda Nabi. Maka kalau diartikan takut, enggak cocok dengan fi. Takutlah manusia pada. Kalau takutlah manusia karena, boleh. Li maqalati Rasulillah atau bi maqalati Rasulillah. Kalau di sini wahilan nas fi, maknanya berpendapat. Nah, saling memberi pendapat, bising karena berpendapat tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yatahaddatsuna azil hadis, karena sesuatu mereka berbicara, mereka bising karena mereka berbicara tentang hadis-hadis ini, yaitu tentang 100 tahun. Maka Nabi katakan, maksudnya adalah tidak akan pernah tersisa di muka bumi yang dia hari ini, tidak akan pernah tersisa orang-orang yang dianya hari ini ada di muka bumi untuk 100 tahun ke depan. Nah, jadi setiap generasi 100 tahun itu akan dihabiskan, diganti dengan generasi berikutnya, dan setiap generasi yang dilahirkan, Allah lahirkan seorang mujaddid untuk membimbing umat di generasi tersebut. Nah, وبه قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا حجة بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلب الغشاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجز الله هذه الأمة من نصف اليوم. Tidak akan pernah memberikan kekesan oleh Allah akan umat ini dari setengah hari. apa tadi? Tidak akan pernah memberikan kekuasaan. La yu'jizallahu hadhil umma min nisfi yawmin. Gimana antum menerjemahkan tidak memberikan kekuasaan? Dari ajiza artinya itu lemah. Lemah, tidak akan pernah memberi oleh, tidak pernah. Kalau ajaza melemahkan. Yu'jiza tidak akan pernah melemahkan. Lalu oleh Allah akan umat ini dari setengah hari. Kenapa diartikan tidak memberi kekuasaan? Gimana munculnya itu makna itu? Kamus. Jadi di kamus yu'jizu artinya memberi kekuasaan. Ada juga itu, ada juga lemah. وبه قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني صفوان عن شرح بن عبيد عن سعيد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال sesungguhnya Nabi SAW itu berkata, Inni la arju, sungguh aku berharap alla ta'jiza ummati 'inda rabbiha, bahwa supaya tidak berkuasa atau tidak mampu oleh umatku di sisi Rabbnya umat. Ay akhirahum nisfa yaumin, supaya tidak mengakhirkan oleh Allah akan mereka akan pakai lahnya supaya mengakhirkan ya Allah akan mereka akan setengah hari. Qila li Sa'din, dikatakan kepada Imam Sa'ad,
Wa kam nisfu dzalikal yaum, berapakah setengah hari itu? Qala, kemudian Imam Sa'ad menjawab 500 sanatin, 500 tahun. Jadi kata hadis yang di bawah ini itu menafsirkan hadis di atas. Hadis di bawah ini menafsirkan hadis yang di atas. Di atas dikatakan tidak melemahkan. Melemahkan kalau dipanjang lebarkan maknanya tidak membuat lemah. Tidak membuat lemah oleh Allah akan ini umat dari setengah hari. Maksudnya kata Nabi dalam hadis bawah, sesungguhnya aku berharap bahwa umat ini tidak lemah nantinya di dekat Tuhannya, dengan bahwa Allah mengakhirkan mereka setengah hari. Maka hari ini, hari yang diceritakan itu adalah hari hisab. Ini bentuk doanya Rasul, harapannya Rasul kepada umat beliau ketika nanti di hari penghisaban. Semoga Allah tidak membuat lemah ini umat dari setengah hari. Artinya sesungguhnya aku berharap umat ini tidak lemah nanti di sisi Tuhannya, yaitu ketika hisab, ketika Allah memberikan masa hisab itu setengah hari. Ketika ditanya setengah hari maksudnya berapa, boleh katakan 500 tahun. Jadi bukan memberi kekuasaan, tapi Allah tidak melemahkan. Nah, lafaznya adalah lafaz khabariyah, tapi maknanya insya'iyah dengan ditafsirkan oleh hadis di bawah. Aku berharap umat ini enggak lemah nanti ketika Allah memberikan masa hisab dalam masa 500 tahun. Naam, Kitabul Hudud. Kitab Hudud. Babul hukmi fi man irtadda. Bab tentang hukum tentang orang yang murtad. وبين قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب أن إكرمة أن عليا عليه السلام أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام. Sesungguhnya Sayyidina Ali alaihi salam ahraqa nasan, telah membakar ia Sayyidina Ali akan beberapa manusia. Irtaddu anil Islam, yang mereka manusia murtad dari Islam. Fabalagha dzalika Ibnu Abbas, lalu sampailah oleh demikian kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Faqala lam akun la uhriqahum min nar. Tidak, sungguh aku membakar mereka dengan api. Inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW itu berkata, La tu'adzibu bi'adabillah, jangan kalian mengadab dengan adab Allah. Wa kuntu qatilan biqawli Rasulullah SAW, dan adalah aku qatilahum, orang yang memerangi mereka dengan orang yang membunuh mereka dengan perkataan Rasulullah SAW. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, man baddala dinahu faqtuluhu, siapa saja yang mengganti ia seseorang akan agamanya seseorang, faqtuluhu, maka bunuhlah oleh kalian akannya seseorang tersebut. Fa balagha dzalika Ali alaihi salam, maka sampailah oleh demikian kepada Sayyidina Ali alaihi salam. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Ali, Waiha Ibn Abbas. Waiha itu kalimat atau kata-kata kagum seperti wah atau wah. Nah, jadi Sayyidina Ali menghukum orang murtad dengan cara membakar. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu membantahnya. Kata beliau, kalau aku nggak mau bakar, aku akan bunuh dia. Karena Nabi bersabda, jangan mengazab dengan azab Allah, itu api. Itu pertimbangannya
bagaimana mengatasi monyet dengan cara disetrum. Kau bentangkan 2 besi di atas pagar itu, kiri dan kanan, kasih aliran listrik. Takutnya kita melanggar hadis ini, la tu'azzibu bi'azabillah, yang mengazab dengan azab Allah. Karena listrik dikatakan itu api, biasanya listrik membakar bukan membanjiri. Nah, kalau aku akan bunuh mereka, karena Nabi bersabda, man baddala dinah faqtuluh, orang yang mengganti agamanya bunuhlah. Berarti orang murtad hukumannya adalah hukuman mati. Nah, وبه قال حدثنا عمر بن عون قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل مسلم, tidak halal oleh darah seseorang yang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersyahadat ia seorang muslim bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku itu adalah Rasul Allah, illa bihada thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. At-thayyibu zani, janda yang berzina, wa nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, dan orang yang meninggalkan bagi agamanya, al-mufariqu, yang berpisah dari jamaah. Nah, apa sih janda berzina? Janda maksudnya orang yang telah muhsan, yang telah sebelumnya telah nikah sah. Kemudian jiwa dan jiwa itu hukum had kisos. At-tariku lidini murtad. At-tariku lidini al-mufariq li jamaah murtad. Nah, selain dari 3 hal ini, umat yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak boleh dibunuh. Apakah dia ikut demo, tak boleh dibunuh. Apakah dia korupsi, tak boleh dibunuh. Orang korupsi tidak boleh dihukum mati. Nah, kalau dia muslim. Kemudian mencuri nggak boleh dibunuh. Maka hadis yang mengatakan mencuri kali kelima dibunuh itu tidak diamalkan oleh para ulama. Jadi yang boleh dibunuh itu 3 saja. Penzina yang pernah menikah, maka bunuhnya dengan cara dilempar dengan batu sampai mati. Orang murtad, cara bunuhnya dipenggal lehernya. Kemudian kisos, itu juga dengan cara dipenggal lehernya. بلا قال حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن الطهمان عن عبد العزيز بن رفعي عن عبيد بن عمير عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم, tidak halal oleh darah seseorang yang muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang bersaksi ia seorang muslim bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, illa bihada thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Rajulun zana ba'da ihsan, seseorang yang berzina ia seseorang setelah melakukan akad pernikahan yang sah. Fa innahu yurjam, maka sesungguhnya itu hukumnya dirajam. Fa innahu, maka sesungguhnya seseorang itu dirajam. Nah, panelnya, maka sesungguhnya seseorang itu dirajam ia seseorang yang berzina. Wa rajulun kharaja muhariban lillahi wa rasulih,
dan seseorang yang keluar ia seseorang hal keadaan berjuang karena Allah Ta'ala dan Rasulnya Allah. Kita bunuh dia. Halal dibunuh orang yang keluar karena berjuang karena Allah dan Rasulnya. Misalnya lari. Hah? Lari dari medan pertempuran. Oh, itu antum merekayasa itu. Coba ulang artinya. Rajulun, dan seseorang yang kharaja keluar ia seseorang muhariban, hal keadaan berjuang sebagai lillahi, karena bagi Allah dan Rasulnya Allah. Jadi itu halal dibunuh. Pantasan diserang yang membunuh dia. Orang memperjuangkan agama. Jangan sampai menyesatkan umat. Muhariban apa itu? Muhariban itu prajurit. Lagi? Kemudian prajurit kesalahan dalam menerjemahkan muhariban itu. Antum menerjemahkan muhariban yang mujahidan. Maka akhirnya orang-orang yang keluar untuk berjihad dihukum mati. Ini hadis Nabi, bukan hadis PBB. Haroba, panjang hanya. Haroba, yuharibu, memerangi, berperang. Berarti memerangi. Yang lain? Prajurit pejuang, cuma pada mereka yang sedang berperang. Nah, sini memerangi, nggak ada artinya berjuang. Memerangi itu bukan berarti berjuang. Tidak semua memerangi itu bisa dimaknai berjuang. Seperti orang yang makan riba berarti dia berperang dengan Allah, tidak berjuang dengan Allah. Kalimat berjuang itu identik dengan perang positif. Sedangkan berperang ada dua makna. Berperang untuk nafsu, berperang untuk merusak, berperang untuk memperbaiki. Nah, muhariban hal keadaan dia, hal keadaan dia memerangi bagi Allah dan Rasulnya. Fa'innahu, maka sesungguhnya seseorang tersebut yuqtalu, dibunuh ia seseorang, atau yuslabu, atau disalib ia seseorang, atau yunfa minal ard, atau diasingkan ia seseorang dari bumi, atau yuqtalu nafsan, atau membunuh ia seseorang akan jiwa. Fayuqtalu biha, maka dibunuh ia akan seseorang dengan sebabnya jiwa. Jadi apa maknanya orang yang keluar memerangi Allah dan Rasulnya ini? Orang yang menjadi perampok.
Nah, muhariban lillahi wa rasulih, ini perampok, pembegal yang menghalangi perjalanan orang beriman dan mengambil harta, atau dibuang dari muka bumi, maksudnya dipenjarakan. Ini bagi perampok yang tidak mengambil harta, tidak membunuh. Dia cuman, bukan perampok ya, pembegal. Dia cuman menakut-nakuti saja, mempermainkan pengguna jalan. Dia stop mobil orang di jalan, suruh ke pinggir, kemudian suruh pusat orang itu, suruh mijat badan dia, suruh buatin kopi, udah setengah jam baru suruh pergi. Itu pembegal seperti itu hanya usir atau dipenjarakan. Nah, kemudian kalau dia mencuri saja, di sini tidak disebutkan yang keempat. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang keempat, mencuri saja, maka dia dibunuh, maka dia dipotong tangannya dan kakinya. Beda sama pencuri. Pencuri kali pertama potong tangan saja. Tapi kalau perampok itu potong tangan dan kaki sekaligus. Kalau potong itu dua, silang. Nah, itu yang halal dibunuh. Perampok yang membunuh, dengan mengambil harta, dia akan dibunuh, dan dia akan disalib. Nah, yang ketiga yang membunuh jiwa. Kemudian di atas, laki-laki yang berzina setelah ihsan. Nah, وبه قال حدثنا حماد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال مسدد حدثنا قراد بن خالد قال حدثنا حميد بن حلال قال حدثنا أبو بردة قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Aku datang kepada Rasulullah SAW, wa ma'i rajulani, dan bersamaku itu ada dua orang laki-laki, minal ash'arina, dari suku Ash'ari. Ahaduhuma an yamini, salah satu dari keduanya itu berada di sebelah kananku. Wal akharu an yasari, dan yang lain itu berada di sebelah kiriku. Bakilahuma sa'alan amal, lalu keduanya meminta akan bekerja. Lalu keduanya sa'alan amal, meminta ia akan pekerjaan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitun, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diam. Faqala, lalu bersabdalah, ya Rasul, ma taqulu ya Aba Musa, apa yang kamu katakan wahai Aba Musa? Atau ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah ibn Qais. Qultu, lalu aku katakan yakni Musa al-Asy'ari, walladzi ba'atha bil haqq ma atla'ani ala ma bi anfusihima, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Ma'at'alani, tidaklah keduanya menghadap kepadaku. Menghadap atla'a artinya menghadap. Selain menghadap, muncul. selain muncul, datang. Selain datang, itu antum artikan tola'a atau atla'a. Ketika lihat di kamus kalimat tola'a atau atla'a, tola'al badru alaina, itu muncul, datang. Maka ketika lihat mana kamus, jangan terhenti pada fi'il lazimnya, pada fi'il mujaradnya. Lihat kepada kitabnya, itu fi'il sulasi mazid atau mujarad. Tampak, terbit. Atla'a,
Jangan tola'an, tapi atla'a. Tumbuh. Tumbuh, keluar, tampak. Kasar aja baca. Asal adla'an nabat. Terus Dan adla'an kaukab. boleh baca terjemahnya. Adla'an nabat tumbuh. Adla'an kaukab tampak terbit. Ada lagi terjemahnya. Habis. Nah, berarti Munawir belum cukup menjadi kamus untuk hadis. Atla'a amanahnya memberitahu. Tidaklah keduanya memberitahukan kepadaku atas sesuatu yang ada pada diri mereka berdua. Wa ma sya'artu, dan tidaklah aku merasakan annahuma yaqlubanil amal, sesungguhnya kedua itu meminta ia keduanya akan pekerjaan. Wa ka'anni anzuru ila siwakihi tahta syafatihi qalasat, dan seolah dan seperti sesungguhnya aku memperhatikan kepada siwaknya Nabi SAW, tahta syafatihi, yang ada di bawah bibirnya Nabi, qalasat, mengerut ia bibir. Qala, berkatalah Sayyidina Nabi, lan nasta'mal, tidak akan pernah kami memberikan amal pekerjaan, atau la nasta'milu ala amalina man aradahu, tidak kami memberikan pekerjaan ala amalina atas pekerjaan kami oleh orang akan orang yang meminta ia orang akannya pekerjaan. Walakin idhab anta ya Aba Musa, akan tetapi pergilah engkau wahai Aba Musa, atau ya Abdullah ibn Qasim. Faba'athu 'ala al-Yaman, lalu mengutus ia Nabi akannya Sayyidina Musa ke Yaman. Thumma atba'ahu Mu'adz ibn Jabal, kemudian menyusul ia Nabi akannya Sayyid. Kalau tabi'a menyusul, kalau atsba'a mengikuti. Tabi'a mengikuti, kalau atsba'a mengikutkan. Mengikutkan, menyusulkan. Pada menyusulkan atau mengikutkan ia Nabi akannya Sayyidina Musa. Musa alaihissalam radhiyallahu anhu. Sayyidina Musa mana itu? Abu Musa akan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Qala, berkatalah siapa berkata? Abu Musa, Abu Burdah, rawi hadis pada Sayyidina Nabi Musa. Berkata ia Abu Burdah, falamma qadima alaihi Mu'adz, maka tatkala telah datang atasnya Abu Musa oleh Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, qala berkatalah Mu'adz ibn Jabal, inzil, turunlah engkau, wa alqa lahu wisalatan, alqa
lahu wisadatan, menemui baginya Sayyidina Muaz akan bantal. Menemui bantal. Dia pergi kemana? Dia pergi menemui bantal. Dia izin tidur. Menemukan memperhatikan. Berarti masih salah dalam mencari kalimatnya. Yang di kitab sama di kamus enggak cocok. Coba antum buka kamus yang antum lihat kemarin tuh. Coba baca bahasa Arabnya apa kayak gitu. Pasti laki ya Yaqub. Apa? Alqa ilai sama, memperhatikan. Nah, yang kemarin itu baca yang mana? Yang arti menemui mana? Coba baca artinya yang menemui. Yang artinya menemui apa bahasa Arab? Laqayaki. Nah itu. Di sini bukan laqayaki, di sini apa? Alqa. Alqa itu mazid sulasi. Mazid. Nah mazid. Nggak cocok mazid diartikan sulasi. Coba cari alqa. Melemparkan, menjatuhkan, mendengar, memperhatikan. Nah ini apa yang cocok? Melempar. Nah, melempar di sini juga perlu dimaknai, yaitu meletakkan di lantai. Bukan melemparkan, menggembek. Nah. Lalu melemparkan ia Abu Musa kepadanya Sayyidina Muaz akan bantal. Faidha rajulun 'indahu muthaqun. Maka ternyata ada seseorang di sisinya Abu Musa, di sisi Musa yang dipercaya, orang yang dipercaya. Qala, yang dipercayai, yang terpercaya. Yang dipercaya, Masya Allah. Itu di kamu juga itu? Ya. Hah? Arti di kamu yang dipercaya. Arti yang lain? Yang lain yang disepakati. Bagaimana bisa Sayyidina Muaz bin Jabal mengetahui bahwasanya orang yang di dekat Sayyidina Abi Musa itu dipercaya? Itu sulit itu dipahami. Dengan melihat ada orang di sampingnya langsung untuk bilang dia orang dipercaya. Wasikon percaya kepada atau mempercayai, yakin atau penuh kepercayaan. Mausikun wal misaq jamak dari mawasik, perjanjian atau persetujuan. Mausiku bih, yang dipercaya. Itu belum ketemu, ketika mausuk, cari mausuk. Mausuk bih, yang dipercaya. Yang lain? Mausuk cuma satu ya. Apa? Yang dipercaya. Masya Allah. Mausik atau misak itu perjanjian persetujuan. Mausuk di sini artinya dirantai. Nah, nggak ada cocok. Berarti beli kamus hadis Mukhtarus Sihah.
Yang dirantai ada, tapi wisak. Hah? Wisak yang dirantai. Wisak. Maka ternyata ada seseorang yang di sisinya Aba Musa yang dirantai. Qala, berkatalah Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, "Ma hadha?" Siapa orang ini? Qala, berkatalah Aba Musa, "Hadha kana Yahudan fa aslama." Orang ini adalah orang Yahudi, lalu masuk Islam ia orang tersebut. Thumma raja dinahu dina su'. Kemudian kembali ia seseorang akan agamanya seorang, akan agama yang jelek. Qala, berkatalah Mu'adz ibn Jabal, "La ajlis hatta yaqtulu qadahu Allah rasulih." Tidak aku akan duduk sehingga dibunuh akan ketetapan Allah dan Rasulnya Allah. Qala, dan berkatalah Musa, "Ijlis." Naam, duduklah engkau. Ya. Qala, berkatalah ya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "La ajlisu hatta yaqtulu." Aku tidak akan duduk sehingga dibunuh ia orang murtad tersebut. Qadallahu rasuli thalatha marrat. Akan ketetapan Allah dan Rasulnya sebanyak 3 kali. Fa'amara bihi faqutila, lalu memerintahkan ia Abu Musa dengannya orang yang dirantai tersebut. Faqutila, lalu dibunuh ia orang dirantai tersebut. Thumma tadakara qiyamal lail. Kemudian berbincang-bincang ia Sayyidina Mu'adz ibn Jabal dan Abu Musa qiyamal lail di tengah malam. Masya Allah, di tengah malam pula. Yang lain berdiri yang malam. Tentang malam. Tentang qiyam lail. Tentang qiyamul lail. Faqala ahaduma Mu'adz bin Jabal, lalu berkatalah salah seorang dari keduanya, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Ama ana fa ana wa akumu." Adapun saya tidur dan aku berdiri. Saya tidur, aku berdiri. Siapa aku? Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya, saya dan aku siapa? Sama beda? Sama. Ya, kalau ngomong itu sekali ke saya fokus saja. Aku wa anamu, atau aku berdiri dan tidur. Fa'arju fi naumati ma arju fi qaumati, dan aku berharap pada tidurku sesuatu yang aku berharap pada kaumku. Nah, coba ulang lagi terjemahan. Hatta yuktala qada'ullahi wa rasulih, sehingga dibunuh akan ketetapan Allah. Masya Allah, ketetapan Allah dibunuh, sunnah dibunuh, syariat dibunuh. Mana sahabat punya prinsip seperti itu? Gak mungkin lah. Sahabat itu menghidupkan ketetapan Allah, bukan membunuh. Mana naik fa'il yuktala? Qada'u. Itulah kesalahannya. Menempatkan naifalnya salah. Naifalnya dalam huwa, sehingga dibunuh akan ia orang yang dirantai itu. Qada'ullah wa rasuluh itu khobar daripada mubtada ini buang. Ada qada'ullahi wa rasulih. Ini ketetapan Allah dan Rasulnya. Jadi penyimpangan makna itu menyebabkan kekeliruan pemahaman. Nah, itu sama dengan tauriah Nabi Ibrahim, itu salah diterjemahkan. Yang harusnya mubtada dibuat jadi fa'il,
Jadi salah paham ini. Jadi ketika cerita tentang Sayyidina Abi Musa Asy'ari, lalu dijumpai oleh dua orang laki-laki dari kaumnya. Kata beliau, kami mau jumpa Nabi, temanin kami dong. Nah, datanglah Sayyidina Abi Musa Asy'ari jumpa Nabi. Karena dua orang ini tahu bahasanya Sayyidina Abi Musa dekat dengan Rasulullah. Datanglah Sayyidina Abi Musa atas permintaan dari dua orang Asy'ari, satu di kanan Sayyidina Abi Musa, satu di kiri Sayyidina Abi Musa. Jumpa di hadapan Rasul. Tentu dijumpai oleh Nabi, karena yang datang Sayyidina Abi Musa, sahabat yang dekat. Nah, ketika mereka bertemu, saat kedua-duanya minta pekerjaan. Nah, kedua-duanya minta pekerjaan sama Nabi. Ya Rasulullah, nantilah saya jadi gubernur di mana, saya jadi bupati di mana. Tugasnya saya jadi gubernur di tempat itu. Kan masih daerah taklukan itu kan masih kosong, belum ada gubernurnya. Nah, apa kata Nabi kepada Sayyidina Abi Musa? Wahai Abu Musa, atau Abdullah bin Qais, nama beliau itu Abdullah bin Qais namanya, Abu Musa kunianya. Bagaimana? Apa pendapat kamu? Dua kawan kamu ini minta pekerjaan. Apa pendapat kamu? Sayyidina Abi Musa tahu bagaimana prinsip Nabi. Apa kata beliau? Mohon maaf wahai Nabi, dua orang ini nggak ngasih tahu sama saya apa tujuannya ke sini. Dan saya pun nggak sadar kalau dia yang cari pekerjaan. Kalau tahu begini nggak bakalan mau saya bawa dia ke sini. Tuh Sayyidina Abi Musa kena prank namanya. Kemudian kata Sayyidina Abi Musa, saking kagetnya Nabi dengan permintaan itu siwak Nabi itu sampai terletak di bibir. Nah, dengan siwak itu ada orang tak pekerjaan? Ini Nabi ini. Tanganmu jadi, kok bisa-bisanya yang tak pekerjaan itu? Nah, jadi hadis itu dipenuhi dengan bahasa-bahasa isyarat. Jadi bagus juga itu tebak gaya itu, sehingga itu bisa memahami bahasa isyarat dalam hadis. Sikap begini nih, orang sedang siwak, kemudian ada satu kejadian lalu begini siwaknya, itu kaget banget, berhenti dalam bekerja. Itu menyebabkan orang kaget. Jika sedang makan, orang tua makan dengan anaknya, kemudian anaknya SD kasih mah bilang, Pak, saya mau kawin Pak. Gini bapaknya dia nggak jadi jawab gini. Ini menunjukkan kaget. Imam tak kawin. Begitu juga Rasulullah tadi, nggak ada tuh sahabat tak pekerjaan Nabi. Tahu sahabat itu bagaimana Nabi bersikap memilih utusannya. Dikirim baru pergi, nggak ada minta-minta. Maka Nabi sedang bersiwak, karena kagetnya siwak Nabi terletak terdiam di tahta syafati. Kata Nabi, enggak, kami enggak akan memberikan pekerjaan pada orang yang mau. Nah, akhirnya Sayyidina Abi Musa dapat pekerjaan. Dua orang kawannya enggak dapat. Wahai Abi Musa, kamu saya kirim ke Yaman. Kirimlah Abi Musa ke Yaman. Gak lama setelah itu Nabi kirim utusan satu lagi untuk menguatkan Sayyidina Abi Musa, untuk menetapkan, memutuskan keadaan yang ada di sana, yaitu orang tahu yang dalam perkara halal dan haram, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Mana buktinya? Ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal sampai di situ, Sayyidina Abi Musa melemparkan bantal, artinya menghamparkan bantal. Bantal ini maksudnya tempat duduk begini. Lemparkan bantal, duduklah. Nah, ketika Sayyidina Mu'adz mau duduk, di samping Sayyidina Nabi Musa ada satu orang yang dirantai. Dikatakan, orang ini kenapa dirantai? Kata Sayyidina Nabi Musa, ini Yahudi, tapi dah masuk Islam, dan dia murtad.
Apa kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Saya nggak akan duduk sampai orang ini dibunuh dulu. Qada'ullahi wa rasuli, itu ketetapan Allah dan Rasulnya. Jangan yuqtalu qada'ullah. Saya tidak akan duduk sampai dibunuh ketetapan Allah. Ketetapan Allah ditegakkan oleh sahabat, Anda katakan sahabat membunuh ketetapan Allah. Pentingan enggak usah. Mana fa'il, mana fi'il, salah memberikan naib fa'il kepada posisinya menyebabkan salah makna, sehingga sahabat menjadi pembunuh sunnah. Kemudian katakan, saya nggak akan duduk sampai dia dibunuh. Ketetapan Allah dan Rasulnya, ketetapan Allah dan Rasulnya 3 kali diulang-ulang, baru Sayyidina Nabi Musa katakan bunuh dia. Nah, setelah ditugaskan membunuhnya, dibawa oleh bodyguard, oleh Al-Gojo, baru Sayyidina Mu'adz duduk dengan Sayyidina Abi Musa Asy'ari. Ketika mereka duduk, mereka ngobrol apa? Bukan film. Tapi mereka ngobrol tentang tahajud. Kamu mau sistem tahajud itu bagaimana? Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kalau saya tahajud, saya tidur, kemudian bangun malam, kemudian aku tidur, atau aku tidur kemudian bangun, ada pula aku bangun kemudian tidur. Tergantung sih. Kadang-kadang kalau agak capek badan, saya tidur dulu, kemudian bangun nanti sholat. Ada juga ketika badan agak nggak mau tidur, saya sholat dulu, kemudian nanti baru tidur. Dan saya berharap dalam tidurku, apa yang aku dapatkan pada kaumku. Maksudnya kau mati, bukan apa tadi kau mati? Itu lagi. Saya pun sesat gara-gara itu. Kalau qaumi baru arti kaumku. Kalau kau mati artinya qiyami, bangunnya aku. Itu tak saja bedanya. Qaumi, kaumku, kau mati nggak bisa kaumku yang perempuan. Qaumun, qaumah itu nggak ada. Qaumun, qaumani, qaumuna, qaumatun, qaumatani, qaumatin. Qaumun, kaum laki-laki, qaumah, kaum perempuan. Aku berharap di dalam kaumku yang perempuan. Maksudnya qaumati ay qiyami fil laili. Aku berharap dalam tidurku apa yang aku harapkan di dalam bangun malam. Karena tidurnya aku itu untuk satu tugas besok harinya, sehingga pahala yang aku dapatkan dalam tidur itu seperti juga harapan pahala yang aku dapatkan dalam sholat, seperti itu juga pahala yang saya inginkan di dalam tidurku. Naam. وبين قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحماني يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قدم علي معاذ وأنا باليمين ورجل كان يهوديا. Berkatalah sahabat Abi Musa, qadima, telah datang kepadaku oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, padahal saya bil yamini, di sebelah kanan warajulun, dan seseorang kana yang ulang qadima alayya Mu'adzun, telah datang kepadaku oleh Mu'adz, Sayyidina Mu'adz, wa ana bil yamin, padahal saya berada di Yaman. Yamin artinya Yaman. Di Yamani, padahal saya itu berada di Yaman. Rajulun kana Yahudian, dan seseorang kana Yahudi, ada seseorang itu Yahudi. Aslama, lalu masuk Islamlah ia Yahudi tersebut. Fartad'a anil Islam, lalu murtadlah ia seseorang tersebut dari Islam. Falamma qadima Mu'adz, maka tatkala telah datang oleh Sayyidina Mu'adz, qala, berkatalah ya Sayyidina Mu'adz, la anzilu an dabbati hatta yuqtala.
Aku tidak akan turun dari kendaraanku sehingga dibunuh ia seorang murtad tersebut. Fakutila, lalu dibunuhlah ia akan orang murtad tersebut. Qala ahaduhuma, berkatalah salah satu dari keduanya Talha. Sementara hadis yang tadi cerita dari Sayyidina Muaz bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sana Muhammad bin Ala qala hadatsana Syaibani an Nabi Burdah bi hadzal qissah qala uti Abu Musa, maka didatangkan akan Sayyidina Abu Musa birujulin dengan seseorang qad irtadda, sungguh telah murtad ia seseorang anil Islam, dari Islam. Fadahu, maka mengajak ia Abu Musa akan si murtad isrina lailatan, akan 20 malam, akan 20 nisbah malam, atau qariban minha, atau kira-kira darinya nisbah 20 malam. Faja Muazun, maka datang oleh Sayyidina Muaz bin Jabal. Fadahu, maka mengajak ia Sayyidina Muaz akannya si murtad. Fa'abah, lalu enggan ia si murtad. Fadaraba unuqahu, maka memenggal dia Sayyidina Muaz akan lehernya si murtad. Qala Abu Daud, berkata Imam Daud, warahu Abdullah warawahu Abdul Malik bin Umair an Nabi Burdah lam yazkur istibabah, tidak menyebutkan ya Abu Burdah dia minta untuk bertobat. Warahu sama pula diminta untuk bertobat. Ia minta untuk bertobat, berarti dia pengen bertobat lalu tidak dikasih, tapi diminta bertobat, dia enggak mau. Diminta bertobat, dulu enggan dia murtad. Warahu ibn Fudail an Syaibani an Sa'id bin Abi Burdah an Nabihi an Nabi Musa lam yuzkur fihi istibabah, tidak menyebutkan ya Nabi Musa adanya hadis istibabah, kan kalimat diberi taubat, diminta bertobat. Nah, hadis Qala sana bin Mu'ad qala sana Abi qala sana al-Mas'udi al-Qasim hadha kisah qala falam yanzil hatta duriba unuqahu, maka tidak turun ya Abi Musa sehingga dipenggal ya Sayyidina Abi Musa, ya Sayyidina Muaz, sehingga dipenggal lehernya si murtad. Ama istatabahu, dan tidak minta taubat ia kepadanya si murtad. Kenapa kita pula minta taubat ke murtad? Kita minta taubat sama Allah. Dan tidak diminta bertobat dia si murtad. Bebasana Ahmad bin Muhammad al-Marwazi al-Sana Ali bin Husain bin Waqid an Abihi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarhi yaktubu, adalah Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarhi itu menulis surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa azalahu, maka menggelincirkan ya Abdullah akan menggelincirkan ya Rasulullah akan Abdullah. Masya Allah, Rasulullah menggelincirkan, Rasulullah memberi hidayah, membimbing, maka menggelincirkan akan Abdullah oleh syaitan. Walahiqa bil kufar, maka menyusul ia setan dengan kekafiran. Masya Allah. Maka menyusul setan akan Abdullah bekufari dengan orang kafir. Falahiko, maka menyusul ia setan, ia Abdullah akan setan bil kufar dengan orang kafir. Mana artikannya setan? Maf'ulnya mana? Ada. Coba bahasa Arabnya. Falahiko bil kufar. Enggak ada hu. Maka menyusul ia Abdullah bil kufar dengan orang kafir. Fa amara bihi, maka memerintahkan bihi dengannya Abdullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul yaumul fathi, bahwa dibunuh ia Abdullah pada hari penaklukan. Fastajaro, maka minta perlindungan ia Abdullah untuknya Abdullah Utsman bin Affan kepada Sayyidina Utsman oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Fajarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melindungi akannya Abdullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Jadi ada namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Kadang-kadang ahli sejarah menyingkatnya saja di nama kakeknya, Abdullah bin Sarah, Abdullah bin Abi Sarah. Nah, sebetulnya ada nama bapaknya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dia dikenali dengan nisbah ke kakek langsung, Abdullah bin Abi Sarah. Dia pernah menulis surat kepada Rasulullah, tapi dia digelincirkan oleh syaitan sehingga dia bergabung dengan orang kafir Makkah. Ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, bertemulah, maka tertangkaplah di antaranya Abdullah bin Abi Sarah tersebut. Maka Nabi tentu akan menuntut. Kenapa? Karena dia pernah masuk Islam, cuma bergabung kembali kepada orang kafir. Maka Nabi perintahkan untuk dibunuh Abdullah bin Abi Sarah itu ketika Fathul Makkah. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan melindunginya, masuk melindungi, minta kepada Nabi untuk dilindungi nyawanya. Maka Nabi memberikan perlindungan, artinya keamanan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah tersebut. Nah, ini dalil juga tentang orang murtad dihukum mati. Nah, قال سنة عثمان بن أبي شيبة قال سنة أحمد بن مفضل قال سنة أسباب بن نصر قال زعم السعودي menganggap oleh Saudi an Mus'ab bin Sa'id an Sa'id qala lamma kana yaumul fathah, takala pada hari penaklukan Makkah, ihtaba'a telah bersembunyi abdu oleh oleh Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarhi inda Utsman bin Affan, dekat atau di sisi Sayyidina Utsman bin Affan. Faja'a maka datang ia Sayyidina Utsman bihi dengan membawa Abdullah hatta uqafahu, sehingga mewakafkan ia Sayyidina Utsman ala Nabi, akan Abdullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, memang Abdullah itu trik atau semen diwakafkan ke Nabi. Nah, diberi apa ti al-Qafa? Setelah nawakafkan kasih kamus. Dan sampai salah melihat kamus juga salah menghukum. Jadi semua itu dipelajari. Bahkan masukkan benang ke dalam jarum saja orang belajar. Makan dengan tangan saja belajar. Ada pertanyaan pada anak-anak, apa nih dia makan dengan tangan? Anak-anak yang baru belajar makan mana nih? Mewakafkan dan memberhentikan minda dan mana yang cocok? memberhentikan. Itu baru cocok dengan orang. Kalau mewakafkan itu barang. Kalau orang jangan mewakafkan. Masa mewakafkan orang? Sehingga hatta uqafahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberhentikan ia Sayyidina Utsman akan Abdullah. Ada mana yang lebih bagus lagi dari memberhentikan? Menunda. Enggak, maksudnya kata lain pada memberhentikan. Nah, itulah maka saya bilang memberhentikan itu cocok untuk mobil. Ini orang. Kalau orang diberhentikan artinya apa? Ya. Memberdirikan. Sehingga mendirikan ia Sayyidina Utsman akan Abdullah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, bayyi Abdullah, bai'lah olehmu akan Abdullah. Wa rafa'a, maka mengangkat ya Nabi ra'sahu, akan kepala ya Nabi.
Fanazara ilaihi salasan, maka memandang ia Nabi akan Abdullah 3 kali. Kullu dzalik ya'ba, setiap demikian memandang enggan dia Nabi. Fabayahu, maka membaiat akannya Nabi, maka membaiat ia Nabi akannya Abdullah ba'da salah, setelah 3 kali pandangan. Thumma aqbala ala ashabihi, kemudian menghadap ia Nabi atas sahabatnya Nabi. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amakana fikum, apakah tidak ada di antara kalian rajulun rasyid, laki-laki yang cerdik, yakumu, yang berdiri ia laki-laki, ila hadza, kepada ini, haisu ra'ani, sekiranya dia melihatku, kafaftu, berpegang berpegangan olehku, jadi akan tanganku, berpegang. Aku menahan jadi akan tanganku, an bai'atihi, dari membaiatnya, fayaqtuluhu, maka aku membunuh akannya laki-laki tersebut. Mana faedah? Aku Itu tersebut berapa? Yaqtulu. Pertama, maka membunuh dianya akan laki-laki tersebut. Faqalu, maka berkata mereka, mana dari, kami tidak tahu ya Rasulullah, ma fi nafsik, apa yang ada di hatimu. Ala au mata ilaina ba'ainika, ketika tidak kamu ala, ketahuilah. Kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Kenapa tidak au mata ilaina bi'ainika, kamu mengisyaratkan kepada kami dengan matamu. Qala, maka bersabda ya Nabi, innahu la yanbaghi, sesungguhnya tidak pantas bagi Nabi, bagi seorang Nabi, antakuna, bahwa ada ya Nabi, lahu, baginya Nabi, bahwa ada ya Nabi, baginya Nabi, bahwa ada baginya Nabi, khainatul a'yun, itu pengkhianatan mata. Nah, Abdullah bin Abi Sarah pernah masuk Islam, pernah tulis surat ke Nabi. Setelah itu dia berkhianat, pergi lagi ke Makkah, bersekongkol dengan orang Makkah. Ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, Nabi perintahkan cari Abdullah bin Abi Sarah, cari dia, bunuh dia. Ternyata dia memanfaatkan kekerabatannya dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ayah Sayyidina Utsman bin Affan mengajak karib kerabatnya ini, lalu diberdirikan di hadapan Nabi. Kata beliau, ya Rasul, bai'atlah dia. Nabi diam 3 kali, Nabi diam. Akhirnya 3 kali Nabi ulurkan tangannya untuk menerima bai'at daripada Abdullah bin Abi Sarah tersebut. Kemudian Nabi bersabda, apakah di antara kalian tidak ada orang yang cerdas, sedikit yang pintar? Ketika saya tidak mau mengulurkan tangan tadi, berarti saya enggan untuk bai'at. Kalian, dia berdiri, menggalau kepalanya di belakang. Apa kata sahabat? Oh ya Rasulullah, saya tidak tahu apa yang ada dalam hati engkau. Kami tidak tahu apa yang ada dalam hatimu. Kenapa enggak dikit-dikit saja? Dikit-dikit habisi gitu. Selesai. Kata Nabi, seorang Nabi tidak boleh menggunakan pengkhianatan mata. Tidak boleh isyarat-isyarat mata, kedip-kedip mata bagi Nabi itu tidak boleh hukumnya. Nah, itu yang Allah kehendaki masuk Islam. Tapi Allah Nabi berkehendak dia dibunuh, tapi Allah berkehendak Islam. Nah, yang dikehendaki oleh Nabi Islam, Allah tidak berkehendak Islam. Terakhir, cepat dikit. Abu Bakar Qutaibah bin Sa'id qala sana Humaid bin Abdurrahman an Nabi Ishaq an Sya'bi an Jarir qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam aqul idza abaqa, apabila mendirikan diri al-abdu oleh seorang hamba ila syarki, kepada kesyirikan, faqad halal damahu, maka sungguh telah halal darahnya hamba yang musyrik. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.